Siapa yang cita-citanya pengen jadi buzzer? Aku bang, gua pengen jadi buzzer. Gua pengen jadi buzzer coy. Gua pengen jadi buzzer film Jumbo. Walaupun gak dibayar, gua bakal beneran coy. Gua bakal beneran jadi buzzernya film Jumbo ini, seriusan bang. Oke kawan, kali ini gue pengen nge-review film animasi asal Indonesia, yaitu film Jumbo. Dari hati. Pertama-tama gue pengen apresiasi dulu, sumpah gue kayak gue tuh orangnya jarang terharu dan oke, gue pengen jelasin dikit dulu aja gue ini siapa dan apa, kenapa, bagaimana dan seterusnya gitu ya. Oke, gue nih adalah seorang pelajar yang baru aja lulus dari jurusan produksi film dan gue adalah filmmaker sendiri gitu. Gue sendiri sangat amat suka dengan film. Gue adalah penikmat film dari kecil. Gue sering banget dibeliin kaset-kaset film. Oke, walaupun gue sendiri adalah filmmaker, tapi jujur-jujuran aja pengetahuan gue dalam film itu masih kurang gitu ya. Jadi kali ini gue pengen review secara santai aja. Di sini gue nggak pengen ngekritik terlalu banyak karena ya gue sendiri adalah filmmaker yang skillnya itu masih di low gitu loh. Kayak nggak tahu ya, gue ngerasa kayak nggak berhak buat ngekritik film atau nge-review film. Tapi di sini gue pengen belajar gitu ya. Ini adalah review film pertama gue. Gue pengen belajar untuk mengembangkan skill-skill gue, pandangan-pandangan gue terhadap film dan gimana cara gue melampiaskannya seperti itu. Oke, cukup perkenalannya, gak usah terlalu panjang karena kali ini gue pengen review film Jumbo. Oke, langsung aja, karena ini adalah sebuah film animasi, gue bakalan ngebahas dari segi animasinya terlebih dahulu. Ya, gue sendiri pun kaget, shock gitu ya ngelihat apakah benar ini film animasi buatan dari Indonesia gitu loh. Kenapa? Karena kalau lo perhatiin dari detailnya aja, dari detailnya film animasi Jumbo nih, lo lihat bintik-bintik di wajahnya, bahkan karakter si Ata itu kalau lo perhatiin itu ada tai lalat coy ya di antara di salah satu matanya, gue lupa bagian mana. Terus juga jigel-jigel rambutnya itu diperhatiin coy. Jadi rambutnya itu beneran kayak dibuat sehelai demi sehelai gitu ya. Jadi nggak kayak cuman ditempel doang gitu loh. Dan ya hal itu yang sangat gue apresiasi. Jujur-jujuran aja akhirnya skill kita dalam industri animasi itu meningkat gitu ya. Itulah yang gue rasakan dari animasi Jumbo ini. Lanjut, masih di bagian animasi, gue pengen ngebahas bagian artikulasinya. Nah, di artikulasi ini gue juga ngerasa ini ada sedikit peningkatan. Kenapa sedikit peningkatan? Oke, gue bakal jelasin. Ini sisi positifnya dulu ya, sisi bagusnya dulu ya. Itu tuh kayak misal artikulasi bagian mulut gitu loh. Orang kan kalau ngomong ya, kayak gue ngomong nih sekarang kan ini kan ada artikulasi mulutnya gitu loh, ada pergerakan mulutnya. Apa yang gue keluarkan suara ini tuh mulutnya ini ada gerakan tersendiri gitu loh. Soalnya kalau misalnya lu perhatikan film-film Indonesia sebelumnya itu tuh cuman asal buka tutup doang gitu ya. Nah kali ini ada kemajuan gitu loh. Apalagi kayak di adegan scene nyanyinya seperti itu. Walaupun memang di beberapa bagian itu ada yang kerasa kurang gitu ya. Cuman ini udah sangat better banget gitu loh. Apalagi ini kan film bioskop, film layar lebar gitu ya. Nah, kenapa tadi gue di awal bilangnya ini setengah kemajuan? Jujur-jujuran aja, entah apa gue yang ngerasa atau lu juga ngerasa gitu ya. Gue ngerasa di bagian artikulasi yang kurangnya itu adalah artikulasi bagian kakinya. Kalau misalnya lu perhatiin di beberapa scene ataupun di beberapa adegan itu tuh bagian dia jalan gitu ya, itu tuh kayak ada yang sedikit ngambang gitu loh. Jadi bukannya napak gini ya, tuk tapi ngambang gitu loh. Nggak tahu itu entah gua yang ngerasain atau mungkin di beberapa kalian ada juga yang ngerasain gitu ya. Nah makanya kenapa kalau lo perhatikan di film Jumbo ini itu tuh banyak banget adegan yang close up, medium shot gitu loh. Jarang banget ada shot-shotnya itu yang wide gitu loh, yang artinya itu lebih sering pakai shot yang mendekat ke arah badan ke atas ketimbang dia tuh dari arah badan ke bawah gitu loh. Kalau lu perhatiin gitu ya, karena mungkin
di situ juga letak kesulitannya, karena gue sendiri pernah gitu ngebuat animasi CGI lewat software Blender, dan itu tuh lu mau fokus di seluruh badannya, artikulasi seluruh badannya itu capek banget gitu ya. Jadi mungkin salah satu yang dikorbankan itu adalah bagian kakinya gitu. Jadi biar artikulasi yang lainnya, mulut, tangan itu biar bagus, jadi bagian kakinya itu kayak ya udahlah, kita nggak usah terlalu fokus bagian kakinya, biar orang-orang juga nggak bakal mikir kok gitu. Itu yang gue rasakan. Dan dari looknya, masih di bagian animasi, gue apresiasi banget, ini tuh rapi gue. Visualnya, looknya itu kerasa banget rapihnya gitu loh. Dari tatanan cahayanya, gue kurang tahu kalau misalnya bagian color gradingnya ini diarahin sama DOP-nya juga atau gimana. Cuman kalau misalnya gue sekali ngelihat art style-nya film Jumbo gitu, itu tuh gue kayak ngerasa ada ciri khasnya tersendiri gitu loh, beda dari animasi-animasi lain gitu ya. Sama halnya misal lu ngelihat filmnya DreamWorks lah, mereka tuh punya art style-nya sendiri gitu loh. Jadi kayak kerasa bedanya kalau misalnya oh ini filmnya DreamWorks, oh ini filmnya Disney. Dan kali ini film Indonesia Jumbo itu punya ciri khasnya tersendiri. Gue salut, gue seneng banget gitu loh. Oke, udah gappingnya bang, udah selesai bahas animasinya. Sekarang gue pengen ngebahas dari soundnya. Gak banyak hal yang pengen gue bahas di sound ini, karena jujur-jujuran aja ilmu gue di bagian sound ini tuh agak kurang gitu loh. Tapi ada satu hal yang pengen gue bahas di sini tuh adalah bagian sound effect-nya. Untuk scoring musiknya, untuk lagunya segala macem itu gue sendiri selera lagunya kurang ya, selera musiknya kurang ya, jujur-jujuran aja. Tapi di bagian sound effect-nya itu gue ngerasa kayak cuman ditempel doang. Ya, yang dimaksud cuman ditempel doang tuh gini ya. Kalau misalnya gue tepuk tangan, ini kan suara yang dikeluarkan adalah suara natural gitu ya. Cuman kalau misalnya di film animasi gitu, misal ada karakter yang tepuk tangan, tok gitu ya, itu tuh kan suaranya harus kita tempel sendiri. Nah, di beberapa adegan misal dia bagian jalan kaki gitu ya, ada dia lari lah, lari gitu, lari. Nah, lari itu kan stepnya kan agak lebih cepat daripada jalan biasa gitu ya. Kalau misalnya jalan biasa bisalah kita nyamain sama pergerakan kakinya, cuma tuk gitu. Tapi kalau lari ini agak susah gitu loh. Jadi yang gue rasakan adalah di bagian sound effect-nya ini udah keras gitu ya, sound effect-nya keras gitu. Tapi nggak sesuai sama tempo jalan kakinya gitu. Ini cuma contoh doang gitu ya. Ini bukan berarti ada scene yang bagian dia jalan kaki terus cuma ditempel doang, enggak gitu. Ini cuma salah satu contohnya doang. Kalian bisa coba nonton sendiri, atau mungkin entah ini cuma gue ngerasain atau gimana, cuman gue ngerasa sedikit keganggu di bagian sound effect-nya itu gitu loh. Dan ya gue lupa sedikit kita kembali ke bagian ke animasinya tadi itu. Nah dari segi animasi gue ngerasa juga ada sedikit kayak ada rasa yang gue kurang enak buat nontonnya. Dan ya gue pengen langsung klarifikasi aja di sini, kata gue bilang gak enak nonton itu bukan berarti gue ngejek film ini sama sekali, enggak gitu ya. Justru gue sangat bangga gitu, gue sangat apresiasi film ini, bahkan gue rela jadi buzzer gratis film ini tuh, gue rela gitu loh. Gue ngepromosiin film ini sampai jauh kemanapun tuh gue rela gitu loh, karena ini adalah sebuah lonjakan industri animasi baru Indonesia gitu ya. Intinya kita tuh harus up level lah, next level lah gitu. Gue sendiri pun pengen banget gitu ngebuat film-film Indonesia, industri film Indonesia ini lebih meningkat gitu ya, karena gue sendiri adalah filmmaker. Oke, lanjut ke topik utama. Tadi gue pengen ngebahas animasinya. Jadi gini, ini kan kalau nggak salah animatornya itu kan ada banyak ya. Film Jumbo ini animatornya ada banyak, cuman pastinya gue ada berapa gue kurang tahu. Dan itu kerasa gitu, itu kerasa. Jadi misal ada adegan dia main bola, bagian lapangannya kesorot semua. Ada karakter ini main bola, karakter ini main bola gitu. Itu kan ada gerakan kakinya. Nah, itu ada beberapa hal yang dibuat kayak oh ya udah, jadi karakter ini jalan doang gitu. Nah, abis itu di saat kameranya berubah menyorot bener-bener persis karakter itu, tiba-tiba karakter itu tuh artikulasinya itu jadi bener-bener kayak wah banget, paham gak sih? Jadi kerasa gitu loh, kerasa kalau misalnya di shot ini kemudian shot ini itu animatornya beda, atau misal di scene ini dan dengan scene ini tuh animatornya beda, kerasa dengan karakter yang sama. Itu catatannya itu gitu ya. Cuman gue lagi-lagi kurang tahu sistemnya gimana.
ini animatornya dibagi per scene kah, dibagi per shot kah, atau mungkin ada animator yang dibuat oh yaudah kamu desain aja, atau kamu buat artikulasi aja, atau kamu bagian shading aja, gua nggak tahu. Cuman kalau misalnya emang ternyata yang ngeanimasiinnya itu satu orang, itu menurut gua adalah sebuah kekurangan gitu ya, karena kerasa banget kalau di gua kerasa gitu ya, di tiap shot setelah shot ini kemudian ke shot ini tuh animatornya beda. Gua ngerasa gitu, gua ngerasa ya. Oke, sudah selesai dibahas animasi visual dan soundnya. Kali ini gue pengen ngebahas bagian plotnya atau di bagian ceritanya. Oke, sekarang gue pengen nanya ke kalian semua, animasi Jumbo ini ngeceritain tentang apa? Gue tanya ke kalian. Ya, gini, mungkin beberapa kalian tuh ada yang ngomong, oh ini tentang Sidon bocah gemuk yang sering diejek Jumbo, terus dia pengen ngebuktiin kalau misalnya dia tuh bisa lebih dari sekedar itu gitu loh. Atau mungkin ada yang bilang, oh ini ceritanya Sidon dan kawan-kawan, oh ini cerita tentang Sidon pengen bikin pentas gitu. Ada juga yang cerita, oh ini tentang ada arwah gentayangan yang diselamatin sama Sidon dan kawan-kawan gitu ya. Oke, banyak hal yang bisa kalian kasih tahu kalau misalnya animasi Jumbo ini filmnya tentang apa. Dan justru itu adalah hal yang menurut gua jadi sebuah kekurangan gitu ya. Gua paham banget dan gua ngerasa banget bahwa animasi Jumbo ini plotnya itu jelas gitu loh, plotnya tuh lengkap, plotnya padat, dan semuanya tersampaikan dengan jelas gitu. Tapi kekurangannya adalah ini tuh terlalu mateng. Gua nggak tahu gimana ya, ini nih antara sebuah kelebihan ataupun sebuah kekurangan gitu tuh. Kayak gini. Jadi plot dalam film Jumbo ini sudah dipikirkan secara matang gitu loh. Ceritanya tuh udah jadi dep gitu, dan ini sebuah kelebihan, sebuah kemajuan yang bagus di industri filmnya Indonesia. Secara yang gue tahu, film-film Indonesia kebanyakan itu yang bukan animasi ya, yang animasi ataupun bukan non animasi gitu tuh, plotnya, ceritanya itu kurang gitu loh. Mungkin ada plot hole-nya, mungkin ada hal-hal yang kurang ke-expose, hal-hal yang kurang jelas. Cuman kalau di film Jumbo ini tuh udah, ini film matang gitu ya, film ini matang, lu bisa nonton ini tuh dengan jelas gitu loh. Bahkan ada beberapa orang tua tuh yang nangis nonton film ini. Kalau anak-anak gue belum tahu ya, karena emang di film Jumbo ini tuh yang lebih kerasa itu orang-orang yang udah mungkin dewasa lah, ceritanya lebih ngena gitu loh. Kalau anak-anak ya cuma sekedar nonton doang. Dan itulah, di situ gue pengen ngasih tuh kekurangannya di situ gitu loh. Ini kan film animasi Jumbo, animasi yang ditonton sama semua umur gitu loh. Coba misal kalian tanya anak kecil kalian, anak-anak kalian lah, atau kalian punya adik gimana gitu, anak-anak umur 9 tahun ke bawah, mungkin 10 tahun ke bawah, tanya ini film Jumbo ini tentang apa gitu loh. Terlalu banyak hal yang terjadi di dalam film Jumbo ini gitu loh. Beda dengan animasi-animasi lain yang ada di luar sana gitu. Kita ambil contoh film Kung Fu Panda lah. Film Kung Fu Panda tuh ceritanya tentang apa sih? Tentang ada si panda yang menjadi kesatria naga gitu, dan dia harus melawan si Tai Lung yang kita anggap tuh sebagai penjahat gitu loh. Bocah umur 5 tahun gua rasa mungkin udah bisa menjelaskan bahwa Kung Fu Panda itu film yang seperti itu gitu loh. Cuman kalau misalnya untuk film Jumbo ini gua rasa anak-anak itu nggak akan bisa menjelaskan gitu. Banyak banget yang disampaikan oleh film Jumbo ini gitu. Misal kita beralih, geser dikit aja ke animasi Malaysia gitu. Mungkin di antara kalian ada yang ngomong, lah bang, itu Upin Ipin juga banyak ngasih taunya tentang ini segala macam. Iya, tapi dengan catatan bahwa Upin Ipin itu adalah film animasi series gitu loh. Tapi ketika Upin Ipin itu diadaptasi menjadi sebuah movie, sebuah film layar lebar, plotnya itu cuma satu dan jelas gitu loh. Nggak ngelantur kemana-mana, dia nggak belok sana, belok sini, belok sana, belok sini gitu loh. Walaupun di film Jumbo ini, walaupun dia ceritanya belok-belok gitu, tapi itu matang gitu ya, nggak ada plot hole-nya. Semuanya tersampaikan dengan jelas, pesan-pesan moralnya itu tersampaikan dengan jelas gitu loh. Misal Upin Ipin Keris Si Amang Tunggal, udah ceritanya tentang itu aja, tentang petualangan Upin Ipin gitu ya, di alam lain, selesai gitu, selesai. Ada villainnya, ada ininya, selesai gitu. Kalau Jumbo ini terlalu kompleks menurut gua ceritanya gitu kan.
Ya mungkin karena film Jumbo ini budgetnya besar, yang buat banyak, jadi seakan-akan kayak oh ya udah kita buat nih film seakan-akan sebuah ultimatum gitu loh. Jadi biar Hollywood gentar gitu ya, ketar-ketir gitu ya. Tapi kalau kata gue sih enggak sih. Justru menurut gue adalah kayak animasinya itu sebenarnya udah fine gitu ya, udah bagus gitu ya. Cuman sedikit kematangan di bagian plotnya gitu ya, kayak plotnya itu hampir gosong malahan gua ngerasa gitu ya. Dan ya mungkin cukup sekian aja review gua sampai situ. Kalau misalnya kalian pengen diskusi, bisa banget diskusi di kolom komentar. Kalau misalnya kalian ada kritik dan saran terhadap gua ya, terhadap gua yang nge-review film ini, atau untuk channel gua dan diri gua kedepannya harus seperti apa, kayak misal bang kamu nggak boleh gitu, bang kamu nggak boleh gitu bang, oke sampaikan saja, tidak ada masalah. Dan lagi-lagi gua langsung ya klarifikasi di sini kalau misalnya gua adalah orang yang sangat mendukung banget kalau misalnya industri perfilman Indonesia itu untuk up level terus-terusan gitu loh, bahkan menyaingi semua negara bahkan dunia gitu ya. Apakah mungkin? Oh saya tidak tahu apakah itu mungkin gitu kan. Dan gue juga adalah filmmaker yang gue juga berusaha ngebuat film-film yang ayolah kita harus up level gitu loh, jangan dikit-dikit romance, jangan dikit-dikit horror apalah. Wah astaga